Yang sunnah harapan kita semoga diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada yang mulia junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah, sebelumnya kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, ada yang akan kami sampaikan. Yang pertama, bahwa taklim di masjid ini yang dilaksanakan Sabtu malam minggu pada maghrib, bahwa pada malam minggu besok berjalan sebagaimana biasanya. Insya Allah yang akan memberikan pelajaran guru kita itu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin. Sekali lagi kepada para jamaah sekalian, taklim di masjid kita ini setiap hari Sabtu malam minggu pada malam minggu besok berjalan sebagaimana biasanya. Insya Allah yang memberikan pelajaran guru kita yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Sulaiman Rahimin. Untuk itu atas nama pengurus masjid mengharapkan kehadiran para jamaah sekalian untuk kita hadir salat maghrib berjamaah dan kita mengikuti taklim. Atas perhatiannya dan kehadirannya sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan laporan keuangan Masjid Jami An-Nur. Laporan keuangan Masjid Jami An-Nur tanggal 30 bulan 12 tahun 2022. Pemasukan saldo tanggal 23 bulan 12 tahun 2022 Rp20.692.000. Tombol Jumat dan impak yaitu Rp2.850.000. Total Rp23.542.000. Kemudian pengeluaran kegiatan Jumat, taklim malam minggu, honor merdot, honor himna rawatib berjumlah Rp5.775.000. Kas pada saat ini tanggal 30 bulan 12 tahun 2022 yaitu Rp17.767.000. Kas pada saat ini yaitu Rp17.767.000. Itulah para ibu sekalian keberadaan daripada kas Masjid Jami kita ini. Dan untuk itu mari kita baca surah Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga para jamaah sekalian yang telah menginfakkan rezekinya untuk kegiatan masjid ini mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan dan rezekinya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadatin nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita baca surah Fatihah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pahalanya disampaikan kepada arwah almarhum almarhumah daripada pengurus masjid, jamaah masjid, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, sanak milik kita, guru-guru kita, kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan pada siang hari ini arwah-arwahnya almarhum almarhumah mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya dan kuburnya dijadikan wajah minal jannah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada berikutnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita, keluarga kita, sanak milik kita dan jamaah kita yang pada kurang sehat semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, diberi kesehatan yang sempurna agar mereka bisa melaksanakan kegiatannya sebagaimana biasanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi para jamaah sekalian kita baca surah Fatihah,
kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jemaah umrah. Mungkin dari jamaah masih Yamenur pada besok hari juga udah persiapan untuk kembali ke tanah air. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diberi kesehatan dan diberi keselamatan sampai di rumah sehingga membawa umrah yang mabrur dan mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih para hajib sekalian. Sebelum kita melaksanakan salat Jumat berjamaah, saya mohon kepada para hajib sekalian untuk maju mengisi saf-saf yang masih kosong. Barisannya dirapatkan sekali lagi pada para hajib sekalian. Saya mohon untuk maju mengisi saf-saf yang masih kosong. Barisannya dirapatkan dan yang belakang nanti untuk jamaah kita yang terlambat. Dan juga kepada anak-anak sekalian jangan berisik ketika khatib sedang berkhutbah sampai pelaksanaan sholat Jumat kita selesai. Asfalatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Dan para hajim sekalian bahwa waktu zuhur pada Jumat hari ini yaitu jam 11:57 menit. Jam 11:57 menit insya Allah bertindak sebagai khatib dan imam sesuai dengan jadwal yaitu guru kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Nurjaya Kusuma SSI dan bila Bapak Ustadz dan muazzin Ustadz Muslim. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahil fardis samad, al-wahidil ahad, alladhi ala fadlihil mu'awwal wa ala karamihil mu'tamad, al-waliyyil ladhi hada wa arshad wa waffaqa wa as'ad. Ahmaduhu subhanahu hamda abdin salakal wadihal jadad wattakhalla an zulumatil lajaji wal ladad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tusaddidu qailaha fi kulli qabulin warad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sanad al-mukhtarul muntaqal mufaddalul amjad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wahin. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyaknya nikmat yang diberikan dan dengan izinnya, alhamdulillah, Allah meringankan langkah kita menuju ke tempat ini untuk melaksanakan salat Jumat. Mudah-mudahan salat Jumat yang kita lakukan ini adalah salat Jumat yang diterima dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk dalam deretan umat beliau yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sebagai bentuk wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artian yang sebenar-benarnya, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan semua bentuk larangan darinya, sehingga dengan berbekal ketakwaan yang kita miliki, kita menjadi manusia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang nilai ketakwaannya melebihi daripada hamba-hamba yang lain. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang ingin melakukan sesuatu yang terbaik. Bahkan dalam kesehariannya pun dia ingin menyempurnakan amal-amal atau kegiatan-kegiatan perilakunya dengan sesuatu yang baik agar hari itu diselesaikan dengan sempurna. Ada orang yang berpikiran duniawi. Ketika dia berpikiran bahwa hidup ini harus bahagia di setiap harinya, maka di saat dia mempunyai uang yang banyak, dia lakukan itu dengan pergi untuk jalan-jalan dengan keluarganya. Dia kunjungi tempat-tempat di mana dia bisa bersuka cita, sehingga dia merasa harinya telah sempurna dan diselesaikan dengan baik. Namun bagi orang yang beriman, hari-hari yang terbaik bukanlah hari-hari yang seperti itu. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang hari yang terbaik. Beliau mengatakan hari yang terbaik adalah Yaumul Jumu'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumu'ah. Karena apa? Karena hari Jumu'ah ini adalah penghulu dari setiap hari yang ada, dari 7 hari yang Allah ciptakan buat kita. Maka hari Jumu'ah dijadikan sebagai Sayyidul Ayyam, di mana ada waktu-waktu yang ketika kita berdoa, maka doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika khatib duduk di antara 2 khutbah, lalu kita mengangkat kedua belah tangan kita, lalu kita minta kepada Allah
maka saat itu adalah saat yang ketika kita berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah hari di mana kita disunnahkan untuk banyak-banyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika yaumul Jum'ah tiba, maka ada dua malaikat yang berada di sisi kiri dan kanan Rasulullah. Dia keluar, dia mencari, dia mencatat orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akan diserahkan nama-nama itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling banyak bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Itu adanya di hari Jumat. Di hari Jumat kita disunahkan membaca surah Al-Kahfi, karena kita akan dijaga selama 1 minggu ke depan sampai Jumat yang berikutnya. Hari Jumat ada hari di mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah orang yang pada hari Jumat tidak menggunakan waktunya dengan baik. Bahkan sangat merugi orang yang ketika sholat Jumat dilaksanakan, dia bernegosiasi, dia berbisnis, dia membuka warungnya, dia membuka usahanya. Karena walaupun dia mendapatkan uang yang banyak saat itu, maka uang itu tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat, maka bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Membasahi lisan kita dengan zikir, membasahi lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kita besarkan asma Allah, kita puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzarul bai', tinggalkan jual beli saat itu. Kenapa? Tidak ada keberkahan di dalamnya. Dzalikum khairul lakum, maka yang demikian itu maka lebih baik bagi kamu daripada kamu berusaha di saat orang lain sedang melaksanakan sholat Jumat. Luar biasa. Maka tidak salah ketika Ibnu Abbas mengatakan hari yang terbaik adalah hari Jumat. Namun berbeda dengan Ali bin Abi Thalib. Ketika ditanya tentang hari yang terbaik, beliau mengatakan, ma takhruju fihi minad dunya ilallah mu'minan billah. Sebaik-baik hari adalah hari di mana ketika roh kita dicabut, ketika kita berjumpa dengan Allah, maka iman kita mendampingi roh kita, bertanda kita ini dicatat sebagai seorang yang beriman. Hari yang terbaik, hari yang manakala kita berjumpa dengan Allah pada hari itu, maka kita membawa iman. Karena hanya dengan iman kita akan mendapatkan keselamatan baik di dunia ataupun di akhirat. Orang yang ketika di dunianya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, di dalam hatinya terdapat kalimat la ilaha illallah, maka ketika orang itu masuk ke dalam neraka, maka hatinya tidak akan terbakar, karena di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, wajiblah bagi kita mempertahankan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah yang mendapatkan pengakuan di hadapan Allah.
Banyak nanti suatu saat ada waktunya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan suatu saat nanti akan ada orang yang ketika pagi dia beriman kepada Allah dan sorenya sudah menjadi kafir. Sorenya dia beriman kepada Allah, paginya dia sudah menjadi kafir. Oleh karena itu kita jaga. Nabi ingatkan kita, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Kata Nabi, kita harus selalu memperbaharui iman kita. Dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah. Tanamkan kalimat la ilaha illallah, masukkan ke dalam hati, renungkan dan laksanakan dengan amal ibadah kita dalam keseharian, bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Itulah nanti yang bakal menyelamatkan kita dan akan membuat kita bahagia. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia ini, ketika menghembuskan nafas yang terakhir dengan ucapan la ilaha illallah, maka dia bakal masuk ke dalam surga. Iman yang akan memasukkan kita ke dalam surga, di mana iman tersebut nanti harus kita bawa sampai akhir hayat kita. Kita mohon kepada Allah agar kita diwafatkan husnul khatimah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kita, di situ kita membawa iman, dan itulah hari-hari yang terbaik bagi kita, karena menghadap Allah dengan iman yang melekat di dalam jiwa dan raga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah. Yang pertama, jadikan hari Jum'ah ini dengan amal-amal soleh yang kita bisa. Kita penuhi hari Jum'ah ini dengan kebaikan-kebaikan yang kita punyai. Minimal kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pertahankan nilai-nilai keimanan kita agar nanti pada saatnya menghadap Allah kita berada di hari yang terbaik, di mana saat itu kita menghadap Allah membawa keimanan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu idghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binadhar wa udhunun bi khabar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولا ذكر الله أكبر ثم أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد